Rupanya dengan hal itu kami persilahkan ibu itu masuk. Rupanya begitu kami tanya, udah mulai melenceng. Bahkan dia bilang dia dosennya Pastor Andi dulu. Dia bilang begitu. Nah, dia juga jamah anak kami dengan doa, dengan minyak. Dan begitu jalan cerita itu, saya pun sudah menyadarin dia bukan dari pastor ini, dari Pastor Andi. Dan saya tanya, minggu besok ibu ikut membantu pelayan di Pastor Andi? Saya bertanya, dia bilang tidak, diarahkan malah ke gereja yang lain. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali saat ini berjumpa dengan Pastor Daud Timotius Tambobolon, tentunya di channel God Ministry. Ya, saudara-saudaraku, pada saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan satu buah video dan kita akan mengulasnya, di mana ada suami istri dari Bekasi datang ke Balikpapan dan rindu untuk didoakan. Dan mungkin mereka punya masalah sehingga mereka berharap ada mujizat ketika mereka datang ke Balikpapan dan didoakan oleh Pastor Andi Simon. Tetapi setelah mereka sampai di Balikpapan dan mereka tentunya pasti akan mencari penginapan sebelum mereka ikut ibadah pada hari Minggu di Geraha YAS. Dan anehnya saudara, ada dari sisi lain beberapa orang yang menyatakan dirinya adalah kelompok dan tim doa dari Pastor Andi Simon dan mencoba mendatangi orang-orang yang ingin beribadah di Geraha YAS. Nah saudaraku, dari cara mereka, dari gerak-gerik mereka, sebenarnya sudah mencurigakan. Apalagi ketika mereka datang bertanya dan mengaku-ngaku bahwa mereka itu adalah tim doanya Pastor Andi Simon dan mencoba untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Anehnya saudara, mereka bukan membawa bahkan mempertemukan mereka dengan Pastor Andi Simon, tetapi seakan-akan mereka mencuri pelayanan Pastor Andi Simon dengan cara-cara mendoakannya. Dan ketika suami istri ini menawarkan minyak zaitun, justru orang ini meminta minyak tawon, saudaraku, untuk mendoakan ada orang atau anaknya yang sakit saat itu. Dan spontan saja suami istri ini terlihat mulai ragu-ragu bahwa orang yang datang mengunjungi mereka di penginapan itu bukan tim dari Pastor Andi Simon. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi saudara, kita saksikan cuplikan video berikut ini. Oh iya, semalam kebetulan kisaran jam 7 ya, jam 9 ya, sama istri ada yang lewat bilangnya kami dari tim Pastor Andi. Jadi karena ibu itu bercerita seperti itu, saya pribadi dengan senang. Ini berarti ada dari tim Pastor Andi datang ke penginapan kami, gitu. Kami pikir, rupanya dengan hal itu kami persilahkan ibu itu masuk. Rupanya begitu kami tanya, udah mulai melenceng. Bahkan dia bilang dia dosennya Pastor Andi dulu. Dia bilang begitu. Nah, dia juga jamah anak kami dengan doa, dengan minyak. Dan begitu jalan cerita itu, saya pun sudah menyadarin dia bukan dari pastor ini, dari Pastor Andi. Dan saya tanya, minggu besok ibu ikut membantu pelayan di Pastor Andi? Saya bertanya, dia bilang tidak, diarahkan malah ke gereja yang lain. Tempat kira-kira mungkin ada tambah istri saya dengan obrolan semalam. Ya, jadi kemarin ada seorang ibu, ceritanya dia sebenarnya menyapa kami yang sedang bercerita di luar bersama Oma yang puji Tuhan dapat lawatan dari sini. Jadi saat itu dia bertanya, bagaimana Oma sudah sembuh? Nah, karena dia bertanya sudah sembuh, loh berarti kenal, kami pikir seperti itu. Lalu Oma jawab, ya puji Tuhan sudah mulai pulih. Lalu saya bertanya, dari mana ibu? Saya bilang seperti itu dan kami bersalaman, berjabat tangan. Dia langsung bilang, oh iya, saya habis pelayanan, saya timnya Pastor Andi. Nah saat dia bilang timnya Pastor Andi, suami saya dengan sukacita langsung menyambut, oh ibu boleh masuk dulu kita minum, katanya. Oh boleh. Lalu dia masuk minum dan langsung mengatakan ke kamar kami masuk dan mendoakan anak kami dengan berdoa. Lalu dia bilang, saya habis pelayanan dari mana gitu kan? Sekitar sini. Ya, lalu dia katakan dia mau menikah, sedangkan kami lihat umurnya sudah mulai berumur mau menikah, cuman karena kami positive thinking,
Ya kami ya mungkin ini Pastor Andi, lalu dia bilang, Bapak ada minyak, saya mau pegang anaknya dulu, katanya seperti itu. Ya dengan sukacita suami saya langsung cari minyak tawon. Saya tawarkan, kami punya minyak zaitun begitu, tapi dia bilang harus minyak tawon. Lalu suami cari dan dia urut. Dan sembari dia ngurut, saya bertanya, Pastor, dengan Pastor Andi hubungannya bagaimana, sesama tingkat? Oh bukan, saya dosennya Pastor Andi, dia bilang. Jadi saya itu justru gurunya, jadi satu pengajaran tapi dia yang lebih tinggi. Oh lalu dia arahkan saya melihat Facebook dia. Saya bingung waktu saya lihat, saya justru melihat konten-konten yang tidak benar. Saya tanya kembali, Ibu mohon maaf, itu saya lihat Facebook koreksi seperti yang Ibu bilang nama Ibu, tapi kontennya kok enggak sesuai ya. Dia bilang kalau FB-nya dibajak. Lalu karena hati saya agak kurang sejahtera, saya ke kamar Oma yang di samping dan bertanya sama Oma mau didoain enggak? Oma seperti kurang mau. Saya bilang, oh hati saya kurang ini ya Oma, saya begitu. Lalu ya puji Tuhan Oma langsung ada calling dengan bagian tim Pastor Andi dan ya didoakan dan dikatakan bahwa ternyata itu bukan tim dari pastor. Dan tapi puji Tuhan kami kemarin juga sudah didoakan dan diberikan ketenangan lewat tim Pastor Andi kalau ya dalam nama Yesus didoakan anaknya. Ya, tidak minta apa-apa, Ya. grabnya aja saya cuin. Jujur saat anak kami sudah diurut dan diolesin minyak, kami langsung kembali saya memandikan anak kami Yoelin dengan air doa yang ada di sini. Suami langsung ambil dan kami basuh kembali dan berdoa. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah menyaksikan kesaksian daripada suami istri yang menghadapi sebuah peristiwa yang menurut saya sedikit agak lucu, tapi sebenarnya sangat tidak sopan ya, karena jelas kalau mereka itu dari ciri-cirinya, yang pertama ternyata mereka bukan mengajak beribadah atau gereja di Gereja AS, tapi di gereja lain. Dan kedua, kalau seandainya mereka ini adalah dari kalangan Kristen, seharusnya tidak boleh karena mereka tidak mendapatkan izin dari Pastor Andi Simon. Ya, itu artinya mencuri kemuliaan. Tetapi yang lebih parah lagi saudara-saudara, bahwa orang-orang yang datang mengunjungi mereka ini bukan dari kalangan Kristen, tetapi mereka mencoba dengan gaya Kristen dan tentunya pasti akan menyesatkan. Nah, persis seperti firman Tuhan yang akan saya bacakan buat saudara yang tertulis dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Saudaraku, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara. Judulnya perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, saudaraku ini berkata oleh Tuhan, firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa apa yang terjadi seperti di Balikpapan ini, kita tidak perlu heran karena memang firman Tuhan sudah menegaskannya bahwa ketika benih-benih baik, benih-benih surga, benih-benih gandum ditaburkan, justru iblis pun datang untuk menaburkan benih ilalang. Tetapi Tuhan akan buat perbedaan sehingga benih lalang itu pun nanti akan dicampakkan ke dalam api neraka. Buat saudara-saudara yang sedang ada di Balikpapan atau yang akan berangkat ke Balikpapan, hati-hati saudaraku, karena ini sudah diberitahukan oleh Tuhan bahwa akan banyak orang-orang datang ingin mengacaukan pelayanan Pastor Andi Simon, bahkan ingin mencuri kemuliaan Tuhan lewat cara seperti ini. Jadi buat saudara-saudara semuanya yang menyaksikan video ini, bantu share ya, tolong kasih tahu ke teman-teman agar
setiap saudara-saudara kita yang akan berangkat ke Balikpapan agar mereka hati-hati, jangan sampai mereka tertipu, bahkan nanti ada niat-niat lain, barangkali ada sesuatu yang mungkin saudara terlupa dan akhirnya saudara kehilangan banyak hal. Baik saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, sampai di sini masukan bahkan pembahasan dari Pastor Daud, dan kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ini dari mau kota mana nih, Mas? Terima kasih. Dari kota Bekasi. Wah.